nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mau dan mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu. Sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, sesungguhnya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini berbicara tentang konflik antara Yesus dan orang Yahudi, di mana Yesus marah dengan interpretasi orang Farisi tentang hukum. Pada zaman Yesus, hukum memberikan beban yang sangat berat pada orang-orang. Dan orang-orang Farisi tidak memiliki belas kasihan atau kepedulian terhadap orang-orang yang memikul beban ini. Yesus memperhatikan orang-orang yang setiap hari memikul beban hukum dan tuntutan yang berat ini. Orang-orang Farisi hanya memperhatikan surat hukum dan uang yang dapat mereka hasilkan melalui hukum. Yesus terkejut melihat semua tindakan orang Farisi terhadap orang lain. Oleh karena itu, Yesus mengatakan, "Celakalah kamu," dan juga mengutuk mereka. Tentu saja orang-orang Farisi sangat tersinggung dengan kata-kata dan kutukan Yesus. Setelah perjumpaan yang memalukan
dengan Yesus ini, orang-orang Farisi mulai berkomplot melawan Yesus. Mereka sudah muak dengan Dia. Juga Yesus memiliki banyak pengaruh dengan orang-orang yang hidup sezamannya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hukum itu penting dan perlu. Namun, hukum dikembangkan untuk melindungi dan membantu manusia, bukan untuk memperbudak mereka. Yesus ingin kita menghakimi dengan benar. Ini mengharuskan kita berhenti sejenak dan mempertimbangkan dengan serius setiap situasi. Bahayanya, mungkin kita tidak memahami nuansa situasi. Kita hanya dapat melihat permukaan dari apa yang terjadi. Dan jika kita tidak terlibat secara pribadi, mungkin yang terbaik adalah biarkan saja. Dan biarkan individu yang terlibat untuk menyelesaikannya satu sama lain. Namun, akan ada pengecualian untuk ini, terutama jika seseorang dalam bahaya secara fisik atau emosional. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini mengajak kita untuk tidak mudah menghakimi orang lain, menuntut dari orang lain standar-standar yang bagi kita sendiri tidak dapat memenuhinya. Mari kita renungkan hidup kita dalam tindakan, pikiran, dan perbuatan kita. Kita diajak oleh penginjil agar kita berhenti sejenak, mengambil nafas dan berpikir sebelum kita menghakimi dan menuntut keinginan kita terhadap orang lain. Dan siapa tahu, jika kita melakukan ini, seseorang yang siap menghakimi kita juga bisa mengambil nafas dan melepaskan penilaiannya untuk menghakimi kita. Ya Allah, bantulah kami agar kami mampu menjauhkan diri kami dari sikap menuntut keinginan kami kepada orang lain. Terlebih-lebih, jauhkan kami dari sikap untuk menghakimi sesama kami. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria,
penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.